Di sebuah perumahan eksklusif dan tenang, 5 influencer terkenal disandra dan dipaksa untuk menggalang dana dari follower mereka dengan cara live streaming. Sebelum peristiwa itu, seorang influencer populer bernama Bella tewas ditabrak mobil karena terlalu sibuk menyalami penggemarnya. Pada hari berikutnya, scene berganti dengan adegan 5 influencer yang sedang mempromosikan bikini di sebuah air terjun yang berada jauh dari pusat kota. Di antara kelima influencer itu, ada seorang gadis bernama Zoe yang baru saja memulai karirnya sebagai model dan baru memiliki 10.000 followers. Influencer Nadia yang melihat Zoe ingin ngobrol dengannya untuk memberikan semangat sebelum giliran pemotretannya. Namun ketika agensi majalah memanggil Zoe untuk foto bersama, Zoe terburu-buru karena awalnya merasa dia nggak akan dipanggil, sehingga kakinya terkilir. Setelah pemotretan hari pertama itu, kelima influencer disediakan sebuah rumah mewah untuk beristirahat selama 1 malam, karena besok paginya mereka akan dijemput untuk pemotretan berikutnya. Sementara influencer lain tidur siang, Zoe ditemui oleh Nadia yang dengan sukarela menukar posisi tempat tidurnya setelah melihat Zoe yang kesulitan menggunakan tangga. Nggak hanya itu, Nadia juga memberikan Zoe pakaian minim dengan harapan Zoe bisa lebih berbaur dengan influencer lainnya dan nggak mendapatkan intimidasi. Meski pakaian itu terlalu terbuka, Zoe berpura-pura menyukainya dan berjanji akan memakainya setelah mandi. Di malam hari, setelah mengenakan pakaian dari Nadia, Zoe diminta untuk memposting penampilan barunya di media sosial, dan dia terpaksa setuju karena dia merasa nggak enak untuk menolak. Saat mereka semua sedang ada di ruang tengah, Zoe melihat keempat influencer itu sibuk membalas komentar-komentar dari penggemarnya, sementara Zoe sendiri merasa bingung harus melakukan apa. Gak disangka, Zoe mendapat pesan dari sebuah akun berkat postingan terbarunya. Akun itu memiliki foto profil seorang pria yang sedang naik kuda. Zoe yang ingin juga sibuk seperti influencer lainnya, akhirnya memutuskan untuk ngobrol dengan akun itu yang mengklaim sebagai salah satu fansnya. Gak lama kemudian, mereka berdua mulai saling mengenal. Akun itu mengirimkan link video yang menunjukkan belalang jantan yang pura-pura mati setelah kawin agar gak dimakan oleh pasangannya. Zoe yang dikenal sebagai kutu buku dan nama akunnya diambil dari kata protozoa sangat menikmati video itu, walaupun Nadia merasa video itu cukup aneh. Di tengah keasikan mereka, ada orang yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata yang datang adalah mantan pacar Nadia, Steven, yang ingin memperbaiki hubungan mereka. Meski Steven berjanji nggak akan like postingan selebgram cantik lainnya, Nadia masih belum mau banyak bicara dan meminta Steven untuk segera pulang dengan alasan agensi mode melarang keras pria masuk ke dalam rumah mereka. Setelah mengetahui bahwa keberadaannya bisa diketahui melalui fitur Sherlock, Steven memutuskan untuk pulang agar menunjukkan bahwa dia telah berubah. Gak lama setelah itu, kelima influencer itu menikmati waktu mereka di jacuzzi sambil berfoto bersama. Sydney mengajak semua orang bermain Truth or Dare. Ketika giliran Carla, dia memilih tantangan. Nadia kemudian menantangnya akan memperbolehkan influencer bernama Trudy menciumnya. Meski Carla hanya memberikan pipinya, Trudy mencoba mencium area lain, membuat Carla marah dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ketika giliran Zoe yang memilih jujur, Nadia bertanya siapa orang yang disimpan dengan nama jangan diangkat di kontak ponselnya. Dengan jujur, Zoe menjawab bahwa kontak itu adalah ayahnya sendiri. Karena pertanyaan itu, suasana menjadi sunyi dan Zoe memanfaatkan momen itu untuk curhat tentang masalah keluarganya. Setelah mereka selesai berendam di jacuzzi, mereka bersama membuat konten dengan musik yang sangat keras. Hal itu mengganggu seorang pria yang tinggal di dekat rumah itu. Meski awalnya dia berniat protes, namun pikirannya berubah setelah Trudy membiusnya dengan rayuannya dan malah memutuskan menutup rapat semua jendela rumahnya agar suara musik gak terdengar. Sebagai balasan, pria itu meminta nomor telepon Trudy dan langsung diberikan. Tapi saat di jalan, dia kesal karena yang tertulis di tangannya bukan nomor telepon. Ketika mereka semua sedang asik membuat konten, Sydney melihat Carla yang sedang live streaming di media sosialnya. Berharap penontonnya memberikan emoji singa atau paus sambil dia menghibur. Merasa apa yang dilakukan Carla adalah hal yang murahan, Sydney menyebutnya sebagai cewek penghibur online dan Carla membalasnya dengan menyebutnya gemuk. Sydney tersinggung dan Nadia yang melihatnya langsung mendekatinya untuk mengetahui apa yang terjadi. What was that about?
Sydney menjelaskan persoalannya dengan Carla dan merasa curiga terhadap agensi yang memperkerjakan mereka hanya untuk membuat majalah tanpa menerima berbagai bentuk fisik wanita. Mendengar cerita itu, Nadia menawarkan barang haram terakhirnya dan berjanji bahwa pikiran Sydney akan lebih tenang. Meskipun pada awalnya Sydney menolak karena belum pernah mencoba, Nadia tetap berusaha meyakinkannya dan akhirnya Sydney mau mencoba barang haram itu. Setelah Nadia pergi, Sydney melihat sebuah mobil datang. Mengira orang itu adalah kekasih salah satu model lainnya, Sydney langsung mendekat untuk mengusirnya. Namun karena masih dalam pengaruh narkoba, Sydney nggak menyadari seorang pria bertopeng sudah berada di belakang mobil itu dan langsung menodong pistol ke arah Sydney agar tidak berteriak. Pria bertopeng bukan menculik Sydney, malah menyeretnya ke dalam rumah model dan mengajak Zoe dan Trudy agar mengikuti perintahnya. Sementara itu, Carla yang belum terlihat mencoba keluar lewat pintu belakang. Akan tetapi, ternyata si pria bertopeng itu nggak sendiri dan segera membawa tawanan keempat influencer itu ke ruang tengah. Penjahat bertopeng lainnya yang memiliki wajah dan suara wanita menyadari bahwa masih ada influencer yang belum tertangkap. Jadi pria bertopeng itu bergegas mencari di ruangan lain. Tanpa mereka sadari, Nadia telah melihat tindakan mereka lebih dulu dan memilih untuk bersembunyi di ruang ganti sambil membawa ponselnya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan pria bertopeng itu langsung menuju ke sumber suara itu. Ketika membuka pintu ruang ganti, dia nggak menemukan Nadia yang sudah merayap ke langit-langit. Namun Nadia terpeleset sehingga pria bertopeng itu memeriksanya lagi dan Nadia kemudian memilih untuk muncul sambil mendorongnya agar bisa melarikan diri. Walaupun berhasil keluar dengan menjepit tangan si pria, Nadia nggak bisa melawan ketika wanita bertopeng muncul dan mengarahkan pistol ke arahnya dan mengumpulkannya bersama influencer lainnya. Setelah semua influencer terkumpul, kedua penjahat itu menjelaskan bahwa mereka nggak menginginkan uang dari para influencer, tapi menginginkan uang dari followers mereka melalui link donasi yang telah mereka siapkan dengan rekening luar negeri yang nggak bisa dilacak. Kedua penjahat itu berjanji akan membebaskan semuanya jika jumlah uang yang terkumpul mencapai $1 juta. Untuk memposting link donasi palsu itu, wanita bertopeng mengambil semua ponsel para influencer dan membuka semua kunci keamanan melalui fitur pengenalan wajah dari masing-masing pemilik. Setelah mendapatkan akses penuh, kedua penjahat itu segera memposting agar para followersnya berdonasi ke akun mendiang Bella, yaitu influencer yang tewas tertabrak mobil di awal film. Gak lama kemudian, uang donasi mulai ditransfer dengan nominal yang beragam, namun mereka merasa masih butuh waktu lama untuk mencapai $1 juta. Ketika kedua penjahat itu sedang berdiskusi, kelima influencer juga berdiskusi mengenai siapa sebenarnya penjahat itu. Mereka sempat berpikir bahwa agensi model yang melakukannya, tapi Nadia nggak yakin karena agensi ini adalah agensi yang sudah terkenal di industri permodelan dunia. 2 jam kemudian, karena masih jauh dari target, wanita bertopeng memutuskan untuk memaksa salah satu influencer melakukan live streaming untuk menarik minat followersnya dalam berdonasi. Walau awalnya nggak ada yang mau, Trudy akhirnya menawarkan diri agar situasi ini cepat berakhir. Dia pun mulai menari sesuai konten di akun media sosialnya. Namun karena uang yang masuk masih kurang cepat, Carla menawarkan diri untuk menggantikan Trudy yang dinilainya masih pemula. Sebab dibandingkan dengan keempat influencer lain, Carla yang paling banyak followersnya. Pada awal aksinya, Carla menjalankan instruksi dari wanita bertopeng. Namun gak lama kemudian, dia berteriak mencari pertolongan dan mengungkapkan bahwa dia sedang disandra. Wanita bertopeng itu ternyata telah mengantisipasi hal itu karena tombol live streaming sengaja belum ditekan. Carla kemudian berusaha merebut kembali ponselnya untuk membuat video bantuan, tapi sebelum berhasil, wanita bertopeng memukulnya dengan gagang pistol. Kejadian ini menyebabkan kepanikan pada influencer lainnya, termasuk pria bertopeng yang panik setelah menyadari bahwa Carla telah meninggal. Pria bertopeng memutuskan untuk mundur dari aksi ini dan menyarankan untuk melarikan diri meski baru mendapatkan $50.000. Namun wanita bertopeng berusaha memujuknya untuk tetap berusaha mencapai tujuan awal, mendapatkan $1 juta. Mereka berdua membayangkan akan menikmati kemewahan dengan uang itu, sehingga pria bertopeng itu terbujuk dan memindahkan jasad Carla ke garasi sesuai instruksi wanita bertopeng. Sementara itu, media sosial dari Trudy dipenuhi dengan
karena pertanyaan dari followersnya tentang mengapa live streaming berhenti. Mereka memutuskan untuk menjawab bahwa jaringan sedang nggak stabil. Di sisi lain, Steven yang melihat postingan Nadia tentang pengumpulan donasi memutuskan untuk kembali ke rumah model dan meminta maaf untuk kedua kalinya. Kedua penjahat itu menyadari ada orang yang akan datang dan segera memindahkan sandera mereka ke dapur belakang. Saat Steven mengetuk pintu untuk bertemu Nadia, pria bertopeng yang bernama Thomas memutuskan untuk membuka topengnya agar nggak mencurigakan. Namun tindakan Thomas itu justru membuat Steven curiga dan berusaha menghubungi Nadia yang nggak menjawab panggilannya. Steven kemudian mencoba mengintip dan melihat para influencer yang terikat dan mulut dilakban memberi isyarat minta tolong. Dia langsung menghubungi polisi, tapi sebelum berhasil, Thomas muncul dari belakang dan Steven berusaha menyerangnya. Beruntung, Steven berhasil merebut senjata dan membuat wanita bertopeng patuh pada perintahnya untuk membebaskan para influencer. Saat Steven baru saja membebaskan tangan Nadia dan kaki Zo, tiba-tiba dia ditembak dari belakang oleh Flip yang satu komplotan dengan dua penjahat lainnya. Flip memiliki tugas membersihkan lokasi kejadian agar polisi nggak mengetahuinya dan bertugas mengawasi ketiga influencer itu. Sementara itu, Thomas dan wanita bertopeng sedang berbicara di halaman depan. Wanita itu bernama Annie, adalah pacar Thomas, yang kemudian merawat luka Thomas yang terserempet peluru saat Flip menembak Steven. Dalam percakapan mereka, Annie mengklaim bahwa operasi mereka sudah berhasil meski hanya mengumpulkan $50.000 dan mereka tinggal menunggu Flip menyelesaikan tugasnya. Ketika Flip sedang membersihkan bekas sidik jari, ketiga influencer sepakat agar Zo yang kakinya nggak terikat mengambil pistol yang ada di meja dan memberikannya kepada Nadia yang tangannya nggak terikat. Namun Flip menyadarinya. Sementara itu, Sydney yang disandra terpisah jatuh dari kursi dan melihat wajah kedua pelaku. Setelah membantu menegakkan kursi Sydney, Thomas berusaha menenangkannya dan berbisik bahwa Sydney akan baik-baik saja. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari dalam dan Annie meminta Thomas untuk memeriksanya. Namun sesaat setelah Thomas pergi, dia mendorong Sydney ke arah api. Thomas melihat Flip sedang menyiksa Zo dan segera menjauhkannya. Nadia mengambil kesempatan itu untuk mengambil pistol di lantai, tapi Annie muncul untuk menghentikannya. Tanpa diduga, Nadia berhasil menembak Annie di perut. Hal ini membuat Thomas semakin marah pada Flip yang telah membuat rencana mereka semakin berantakan. Sementara itu, Annie yang kehabisan tenaga akibat luka tembaknya nggak menyadari bahwa ketiga influencer itu bekerja sama untuk saling melepaskan ikatan mereka dengan bantuan korek api. Setelah berhasil, Trudy mencoba minta izin buang air besar dengan alasan sudah nggak tahan lagi. Flip yang merasa jijik jika harus membersihkan kotoran mengizinkannya. Namun tanpa diduga, ketiga influencer itu mendadak menyerang, membangunkan Annie yang langsung menembaki mereka, tapi tak satu pun yang terkena. Zo adalah satu-satunya yang berhasil selamat dan keluar dari rumah, tapi Flip memerintahkan Thomas untuk mengejarnya. Sementara itu, Trudy bersembunyi di dapur. Setelah beberapa tembakan, Thomas berhasil menjatuhkan Zo. Di dalam rumah, Trudy muncul dan melempar ulekan ke arah Flip, membuat Nadia bisa kabur. Sayangnya, Annie berhasil menghentikannya, tapi nggak diduga Sydney ternyata masih hidup dan langsung mencekik Annie hingga nggak bernyawa menggunakan tali. Trudy yang berusaha kabur melalui garasi gagal total karena pintunya nggak bisa dibuka dan Flip berhasil menyerangnya hingga tewas. Ketika Flip kembali ke ruang tengah, dia melihat Thomas terikat dan Sydney mengacungkan senjata ke arahnya. Meski tembakan Sydney meleset dan pelurunya habis, Flip langsung mengambil senjata yang dia letakkan sebelumnya untuk membunuh Sydney. Thomas yang tahu kalau Nadia bersembunyi di sofa depannya tidak memberitahu Flip. Nadia muncul dan menusuk mata Flip dengan pecahan gelas untuk menghindar dari pistol. Tapi sayangnya Flip mengeluarkan pisau lipat dan menusuknya beberapa kali hingga Nadia kehilangan banyak darah. Di sisi lain, Zo yang pura-pura mati terbangun. Lalu dia pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Setelah tetangga tersebut menolong dan menelpon polisi, Zo memutuskan untuk kembali ke rumah model untuk memeriksa keadaan yang lain dan dia menemukan Nadia yang sedang sekarat. Setelah diberitahu kalau polisi sedang dalam perjalanan, Nadia akhirnya tewas karena kehabisan darah. Di saat itu, Flip muncul dan berniat untuk
membunuh Zoe, influencer terakhir yang masih hidup. Thomas yang sebenarnya nggak setega penjahat lain memberikan pistol milik Flip yang jatuh. Zoe langsung menembaki Flip hingga tewas. Thomas meminta Zoe untuk dilepaskan karena dia telah membantu Zoe menghabisi Flip dan sengaja nggak mengenai tembakannya saat Zoe kabur. Zoe bingung dan Thomas mengungkapkan kalau semua itu adalah rencana Annie yang iri pada kesuksesan influencer itu. Zoe mengetahui kalau semua ini terjadi karena dia mengklik link video dari Annie. Dalam keadaan emosional, Zoe pergi ke lorong untuk membunuh Annie, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa saat melihat tubuh Annie sudah nggak bernyawa. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan Thomas yang masih terikat. Saat polisi memeriksa lorong, mayat Annie sudah nggak ada, dan tanpa diduga, Annie ternyata masih hidup dan berhasil kabur, guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di cerita film berikutnya.